Dimulai dari prajurit negara api yang mengejar seorang prajurit negara tanah karena mengetahui negara api akan mulai menyerang negara lain. Eng yang merupakan seorang pengendali udara. Dia masih kecil dan memiliki perangai selayaknya anak pada umumnya yang gemar bermain dan keluyuran ke sana kemari. Sebagai anak kecil, dia juga tidak memiliki pemikiran untuk menjadi seorang yang berpengaruh, meski telah mendapat pengakuan dari banyak orang yang ada di sekelilingnya. Tapi gurunya, Rahib Gyatso tidak memberitahukan kepada Eng tentang statusnya sebagai avatar. Alhasil, Gyatso pada suatu waktu dituntut oleh para rahib lainnya di kuil udara untuk secepatnya memberitahukan kepada Eng bahwa dirinya adalah avatar. Awalnya, Gyatso merasa ragu karena dia menilai Eng masih kecil. Namun desakan tersebut pun harus dibenarkannya karena kerajaan api sudah berencana untuk melakukan penyerangan. Gyatso pun mengajak Eng untuk ke patung avatar dari pengendali udara sebelumnya, yaitu Roku. Disitulah Eng diberitahukan oleh Gyatso tentang statusnya sebagai avatar. Namun, pemberitahuan Gyatso justru ditolaknya karena dia merasa masih kecil dan tidak yakin bisa menguasai pengendalian elemen alam lainnya. Sehingga sang guru memintanya untuk mengembara ke kerajaan lain untuk mempelajari pengendalian elemen lainnya. Setelah itu, Eng tidak bisa tidur. Dia pun bangun dan memilih untuk keluar dari rumah untuk sekadar mencari ketenangan. Di tengah upayanya untuk mendapatkan ketenangan, datang bison terbang bernama Appa dan mengajaknya terbang jauh. Saat Eng terbang bersama Appa, Raja Api datang menyerang kuil udara dan membunuh semua yang ada di situ, termasuk Gyatso. Sementara Eng yang terbang di atas perairan, tiba-tiba berhadapan dengan badai yang membuatnya jatuh tenggelam. 100 tahun kemudian, di sebuah desa air, Katara secara sembunyi-sembunyi belajar pengendalian air. Dia disebut sebagai satu-satunya pengendali air yang tersisa dalam serangan kerajaan api. Sementara sepupunya, Sokka, mengemban amanat dari ayahnya untuk menjaga desa tersebut, meski masih berusia sangat muda. Mereka mendapati keadaan di mana para nelayan tidak mendapatkan tangkapan, sehingga keduanya pun memilih untuk melaut. Di tengah upaya tersebut, mereka mendapati sebuah tempat yang tidak biasa, dan membuat perahu yang mereka naiki terlepas. Karena itulah Katara mencoba menggunakan ilmu pengendali air. Namun apa yang terjadi? Bongkahan es besar yang ada di dekat mereka justru mengeluarkan cahaya ke arah langit dan pecah. Muncullah Eng yang tak berselang lama langsung tersungkur jatuh. Mereka pun membawa Eng ke desanya. Mereka berupaya mencari tahu siapa dia, hingga akhirnya ibu Katara muncul dan melihat tanda-tanda yang ada padanya dan menyimpulkan bahwa dia adalah seorang pengendali udara. Eng akhirnya sadar dari tidur panjangnya. Dia langsung mencari bison terbang yang dikendarainya saat keluar dari kuil udara. Di tengah itu, Katara, Sokka dan ibunya muncul.
water, earth, fire, air. Ibunya pun mencoba menginterogasi Aang sebelum akhirnya menyimpulkan bahwa dia adalah Avatar. Everything changed when the Fire Nation attacked. Only the Avatar, master of all four elements, could stop them. I am Prince Zuko. Saat bersamaan, Pangeran Kerajaan Api Ozai yang dari kejauhan melihat cahaya dampak dari munculnya Aang, ternyata telah menuju desa air. Mereka tahu betul bahwa ada seorang avatar yang baru muncul. Namun Sokka sebagai pelindung desa melakukan sebuah upaya untuk menyelamatkan desa dengan mengajak duel Ozai. Tapi justru Ozai menang dan akan segera membunuh Sokka. Dalam kondisi tersebut Aang datang membantu dan menyerahkan diri demi menyelamatkan warga desa. Tapi penangkapan Aang tidak berlangsung lama karena dia berhasil kabur dan akhirnya diselamatkan oleh Sokka dan Katara yang mengendarai bison terbang. Melihat kondisi tersebut, mereka bersepakat untuk tidak kembali ke desa air. Aang pun memilih kembali ke kuil udara, tempat di mana dia dibesarkan. Di situ, dia mendapati kuil udara telah hancur lebur serta mayat Gyatso yang juga telah menjadi tengkorak, yang lantas membuatnya emosi dan tidak bisa mengendalikan avatarnya. Dimulai dengan Pangeran Zuko yang mengamuk. Aang melarikan diri dan mencuri buku catatannya. Menggunakan buku catatan Zuko, Aang memutuskan untuk mengunjungi rumah Avatar Kyoshi. Katara meyakinkan Sokka untuk tinggal bersama daripada kembali ke rumah. Aang memberi penghormatan terakhir kepada Biksu Gyatso, lalu mereka berangkat ke Pulau Kyoshi. Seekor lemur terbang dari pulau bergabung dengan mereka, yang membuat Sokka kecewa. Goodbye, Gyatso. Paman Iroh melatih Zuko tentang seni kebijaksanaan, bukan kekerasan. Most importantly, you need to have sticky rice. There she is. Giant scary lady. Aang, Sokka, dan Katara ditangkap setibanya di pulau itu oleh sekelompok non-bender mematikan yang disebut prajurit Kyoshi. Salah satu dari mereka, seorang wanita muda bernama Suki, meyakinkan ibunya, Yukari, pemimpin pulau, untuk membiarkan mereka tinggal. Pertemuan Zuko dan Iroh dengan Komandan Zhao tidak berjalan baik. Zhao mencurigai mereka dan menemukan petunjuk tentang Avatar. Aang mengetahui bahwa dia dapat mengakses avatar masa lalu di dalam dirinya. Dalam meditasi mendalam, cahaya itu kembali, dan dia belajar dari avatar Kyoshi sendiri. Dia mengatakan kepadanya bahwa cahaya itu adalah keadaan avatar, dan itu memungkinkan dia untuk mengakses dan menyalurkan kekuatan dan pengetahuan semua avatar masa lalu.
Namun, ia harus berlatih keras dan menguasai semua elemen untuk memanfaatkan kekuatan ini. Another race of benders will be wiped out just as the air nomads. Being a warrior, a mighty, merciless. Saat Aang tetap dalam status avatar, Komandan Zhao tiba. Dia dan tentaranya bersiap mencari orang luar di kota, tetapi prajurit Kyoshi menyerang. Zuko dan Iroh menemukan Aang di kuil Kyoshi. Zuko mengalahkan Katara dalam pertarungan, tapi Aang memanfaatkan kekuatan avatar Kyoshi dan datang untuk menyelamatkan. Faktanya, dia sendiri benar-benar berubah menjadi Kyoshi. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai lingkup tanggung jawabnya, Aang meninggalkan Pulau Kyoshi. Dia menuju ke suku air utara, berharap bisa menyelamatkan mereka dari bahaya misterius yang dia lihat dalam meditasinya. Suki dan Sokka berciuman dan dia memberinya kipas lipat baja, senjata khas para prajurit Kyoshi. Sokka kini bertekad untuk tinggal bersama Aang, Katara, Appa, dan Momo. Flying ball of fur. What more do you need? Really? Have a disturbance on Kyoshi. I had no idea the Avatar would be there. If Your Highness... Don't tell anyone. Komandan Zhao bersikeras bekerja sama dengan Zuko dan Iroh untuk menangkap Avatar. Zhao menulis surat, memberitahu Raja Api Ozai bahwa Avatar telah kembali. The Avatar has returned. For the first time in a century. Pengendali udara terakhir, Omashu, menunjukkan akhir dari sebuah penipuan. Adik perempuan Zuko, Putri Azula, memimpin sekelompok pemberontak tepat di kaki musuh mereka, Raja Api Ozai. Isn't that right? Azula. Ozai membunuh mereka dengan mudah. Yes, Father. One who has returned to us. Katara kesulitan menguasai bentuk gulungan pengendali airnya. Understood, but if I may. Zuko berjuang untuk menyetujui rencana menangkap Avatar. Very good. Aang dan rekannya menyelinap ke kota kerajaan bumi Omashu, mengikuti apa yang tampak seperti pengendali udara lainnya. Kemudian bertemu teman Azula, Mai dan Ty Lee. Azula menginginkan tahta dan khawatir Zuko akan menjadi penerusnya jika dia menemukan Avatar tersebut. Katara mengetahui bahwa Sai diam-diam berbicara dengan negara api, dan bertemu dengan Jet, anak laki-laki yang membantu mereka menyelinap ke Omasut. Mereka melacak kontak Sai dan melawan mereka dengan bantuan kru Jet. Katara dan Jet terikat pada perjuangan mereka menghadapi kekalahan akibat perang. Jet menyuruhnya untuk mengingat hal-hal baik tentang ibunya sebelum dia meninggal saat membungkuk.
Hal ini membantunya akhirnya berhasil menciptakan cambuk air. Zuko dan Iroh tiba di Omashu, sementara Zhao mulai berkonspirasi dengan Azula. It has come to my attention you are involved in a matter vital to the safety of our empire. I'd be in your debt if you kept me informed on the progress of your mission, particularly as it relates to Prince Zuko. Jet mengaku bertanggung jawab atas pemboman tersebut. Dia berencana meledakkan Sai sekaligus rajanya karena berkonspirasi dengan negara api. It's at the highest point in the city. This guy again? This is my fight. Zuki dan Iroh melawan Aang sementara Sokka dan Katara pergi menyelamatkan Sai dan Teo. Namun Zuko harus menahan diri untuk tidak menggunakan pengendalian api agar dirinya tidak diekspos pasukan negara bumi. For what? Why is this so important to you? You have my notebook. Saat Aang keceplosan bahwa dia sedang membaca jurnal Zuko, Zuko melepaskan tembakan dan terpaksa melarikan diri. Iroh secara terbuka melakukan pengendalian api untuk menarik para prajurit menjauh dari Zuko. Sokka dan Katara menuju ke puncak Omashu. Katara mampu menggunakan teknik cambuk air untuk memadamkan panah api yang dimaksudkan untuk menyalakan bom. Sai, Teo, dan Raja Bumi terselamatkan. Anehnya, Aang ditangkap oleh tentara negara bumi. Aang dan Iroh berada di sel bersebelahan dan berbicara tentang perang. General Iroh. It's good to see you, young Avatar. Yes. Sai mengaku kepada putranya Teo dan Sokka bahwa dia memang bekerja dengan negara api. I found him. Aang's in prison. Raja Bumi memanggil Aang. Ternyata Raja Bumi adalah teman masa kecil Aang, jadi umurnya sekitar 110 tahun. Dia bercanda tentang hal itu, tapi Bumi menjadi sedikit gila. Of the world. He is the Avatar. Boomy? Hello, Aang. Katara berbicara dengan Jet lagi tentang rencananya untuk meledakkan Sai dan Raja Bumi. On my side. Jet. You should probably see this. It's a tale of two lovers. Demi menyelamatkan Aang, Sokka dan Katara mempelajari kisah dua kekasih yang mendirikan Omashu. Seorang ahli musik menceritakan kisahnya dan memimpin mereka dalam perjalanan melalui terowongan rahasia melewati pegunungan. Remember that. There's no such thing as angry spirits. Zuko kembali lagi untuk menyusul Iroh dalam perjalanan menuju Pit. Iroh dianiaya sepanjang perjalanan karena peran masa lalunya dalam pertempuran Ba Sing Se. Dia dituduh tidak berperasaan, tapi kilas balik menunjukkan dia berduka atas kematian putranya.
Bumi menempatkan Aang melalui serangkaian permainan yang tidak masuk akal dan mencaci maki karena melewatkan perang selama 100 tahun. Puncaknya adalah pertarungan antara keduanya sampai mati. Like we did back in the old days. Zuko mengejar Iroh dan keduanya mengalahkan kerajaan bumi. Iroh menyelamatkan prajurit yang mencoba membunuhnya. Tentara itu melukai Iroh. Raja Bumi menjelaskan bahwa permainannya adalah ekspresi rasa frustrasinya karena merasa ditinggalkan oleh Aang. Dia ingin mengajari Aang bagaimana rasanya membuat keputusan yang mustahil. Raja Bumi mencoba memaksa Aang untuk membunuhnya atau membiarkan dirinya mati karena teman-temannya tidak bisa diandalkan. Saat itu, Katara dan Sokka tiba. Dengan bantuan mereka, Aang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan menyelamatkan Raja Bumi. Aang menjawab bahwa hanya dengan mengandalkan teman-temannya dia bisa menyelamatkan dunia. Selain itu, Aang masih memiliki peluit bison yang dibuat Raja Bumi untuknya. Hal ini menenangkan hati Bumi. I wasn't here for the world. What's going on? Sai memberitahu Raja Bumi tentang mata-mata negara api di Omashu. Hal ini memungkinkan kerajaan Bumi untuk bersiap menghadapi serangan yang akan datang. But I do have one more challenge for you. Zuko dan Iroh merenungkan hubungan mereka, dan bagaimana mereka selalu ada untuk satu sama lain setelah kematian putra Iroh. Selain itu, Iroh ada di sana untuk Zuko ketika dia dipaksa menjalankan misi ini, dan luka di wajahnya masih baru. What is it, Zuko? Nothing. How many are there? 5, 6! Maybe more! Katara menjadi pengendali air yang jauh lebih kuat. That's new? It's something I saw the Earthbenders do. Fire Nation. Aang merasa bersalah atas kehancuran dunia yang terus dilakukan oleh para pengendali api. Over there. You know better than to wander off by yourself. Sebuah desa terdekat mengeluhkan penyakit, hutan dan orang-orang yang hilang. Aang mengatakan ini adalah masalah dunia roh dan berjanji untuk membantu. But I can get them back. Now, see what he can do with a little support. Raja Api Ozai mengakui sanjungan Azula yang malu-malu sebagai upayanya untuk naik tahta. Zhao didn't discover the Avatar, Zuko did. That's what I expect from a future heir. Not self-serving flattery and coy whispers. Menemukan kuil untuk roh hutan. Aang bermeditasi mereka bertiga ke dunia roh.
I'm getting hungry. Hey! Do you mind? I'm trying to concentrate here. Tara? Perhaps this will help. But I heard the Avatar might be traveling with some waterbenders. Is that right, Mookie? But the Avatar. Zuko mengetahui bahwa semua orang mengetahui Avatar telah kembali. Mercenari Jun dan raksasanya, pemburu, Shirshu, tiba. Iroh dan Zuko meminta Jun untuk menemukan Aang. That is one big birdie. Birdie, I am no birdie. Roh burung hantu memperingatkan Aang bahwa Sokka dan Katara tidak boleh berada di dunia roh. The longer they stay, the more dangerous it will become for them. Stay on the path. Kemudian, roh hutan yang marah menyerang geng tersebut. Sokka? Aang? Aang? Katara mengenang kembali kematian ibunya. It's me. I'm the waterbender. Mereka berdua dihadang oleh seorang pria bertopeng yang mengerikan. Sokka mengenang hari saat dia menjadi prajurit suku air. Dia baru saja lulus, dan ayahnya meragukan kemampuannya sebagai seorang pemimpin. Katara? Sokka? Kecakapan spiritual Aang memungkinkan dia untuk menolak ditarik kembali ke rumahnya. It isn't real. It isn't real. What have we here? Someone who can resist? Kemudian pria bertopeng menyeramkan itu mengungkapkan dirinya sebagai Koh, pencuri wajah, monster mengerikan yang merayap. Aang melarikan diri dan kemudian menemukan sebuah gubuk. Gyatso ada di dalam, menunggunya. Gyatso menjelaskan bahwa Koh menggunakan kabut jiwa yang hilang untuk menjebak orang dalam kenangan tergelap mereka. Dia membawa Sokka, Katara, dan penduduk desa ke lapisannya untuk memakan mereka. Gyatso memberikan nasihat yang sangat kuat kepada Aang. Aang keluar dari dunia roh dan berangkat untuk menyelamatkan jiwa teman-temannya. Sorry, buddy. You can't come this time. Keep them safe for me, okay? Sebelum Zuko mendapatkan bekas lukanya, dia tampak jauh lebih bahagia. Dia bersemangat menghadiri pertemuan strategi pertempuran pertamanya dengan ayahnya, Raja Api Ozai. We were given new orders. New orders by who? By me. Zhao dipromosikan dari komandan menjadi laksamana. Dia menggunakan ini untuk menggantikan otoritas Zuko.
Para kru senang bisa terbebas dari kepemimpinan Zuko, namun Iroh memperingatkan bahwa mereka tidak tahu apa yang telah dikorbankan Zuko. Then you can ever know. Aang mengunjungi kuil Avatar Roku, seorang pengendali api. I'm the Avatar. We know. Para biksu yang menjaga kuil tidak lagi damai dan menyerang Aang. Shiyu, seorang pria rendah hati menahan para biksu sementara Aang menghubungi Roku melalui kuil. Great sage, this boy is the Avatar. He is the hope for the world. Roku memberitahu Aang tentang totem yang dia curi dari Koh. Aang berharap bisa menukarnya untuk mendapatkan Katara dan Sokka kembali. Ahead of your needs and the ones you love. A lot of pain. Sebaliknya, Jun segera menangkapnya dan menyerahkannya kepada Iroh dan Zuko. Feel free to count it. I trust you. Zuko, what would you do? Dalam pertemuan strategi pertempuran beberapa tahun lalu, Zuko berbicara. Dia menyebut rencana seorang jenderal untuk mengorbankan seluruh batalionnya mengerikan. Ozai meminta Zuko melawan Agni Kai sebagai penebusan dosa. Agni Kai adalah tradisi pengendalian api di mana dua orang bertarung sampai salah satunya terbakar. Agni Kai. Someone's out there. Let us through. You know who I am? Zhao mengambil kendali atas Aang. Iroh mendorong kesabaran sebelum mengambil tindakan untuk merebut kembali Avatar. Seseorang misterius bertopeng biru menyelinap ke dalam benteng tempat Aang dipenjara dan membebaskannya. Keduanya berjuang menuju gerbang depan. Zhao membutuhkan Avatar itu hidup-hidup, jadi dia membiarkan mereka pergi setelah topeng biru mengancam akan membunuh Aang. Seorang pemanah berhasil menyerang dan menghancurkan topeng roh biru, memperlihatkan Zuko. Dalam kilas balik, Zuko mengetahui bahwa dia akan melawan ayahnya sendiri, bukan jenderal yang dia hina. Mereka berkelahi, tapi Zuko menolak membakar ayahnya meski mendapat kesempatan untuk melakukannya. Zuko menerima luka bakar parah di wajahnya sebagai hukuman. Ozai kemudian mengusir Zuko dari negara api kecuali dia kembali dengan Avatar. Ketika Zuko datang ke perahunya, Aang bertanya apakah mereka mungkin berteman dalam situasi yang berbeda. Zuko membalas dengan serangan. Aang hanya mendorong perahunya menjauh. You should turn in, sir. Iroh bercerita tentang bekas luka Zuko dan menjelaskan kepada letnan kru mereka yang membenci Zuko, bahwa merekalah batalion yang seharusnya dikorbankan. Mereka hidup hanya karena Zuko membela mereka. Saat Zuko kembali, mereka semua membungkuk padanya. Risk our lives.
even fight monsters. Aang mengembalikan totem itu ke Koh dan menyelamatkan Katara dan Sokka. Penduduk desa lainnya juga kembali ke rumah. But I suppose it can be scary to admit you need people. Or worse. Gyatso? Finding out someone you love has left you behind. Prince Zuko, the Imperial Guard. They're coming to take the Letnan prince Ji yang into baru custody. terinspirasi memasuki kamar Zuko dengan membawa peringatan. Dia mendengar bahwa negara api akan menangkap Zuko karena pengkhianatan. Zuko melarikan diri dengan sekoci. Sayangnya, Zhao membocorkan informasi tersebut sebagai jebakan. Dia memasang perahu Zuko dengan jeli peledak, dan perahu itu meledak. His son was a traitor. Zuko's on his own. And he wasn't anything like I thought he'd be. He just seems so... Aang sekarang lebih menerima kenyataan bahwa dia tidak tahu apa yang dia lakukan. That's right. Team Avatar. Dia bersyukur memiliki teman-temannya, dan Katara menjuluki mereka tim Avatar. Mereka tiba di suku air utara, yang sudah mencurigai adanya ancaman dari negara api. Welcome. I'm Arnook, chief of the Northern Water Tribe. Enemies can't be allowed to get away with such a brazen crime. Iroh mencurigai Ozai berada di balik pembunuhan Zuko. That also means that I have no track record of failure. What do you think is the best approach to the coming battle? But you're not just an airbender. You're the Avatar. Para pemimpin suku air kecewa dengan kurangnya pelatihan dan persiapan tim Avatar. It seems we won't be able to... Katara belajar menyembuhkan luka melalui pengendalian air tetapi mengetahui bahwa wanita utara tidak diperbolehkan belajar pertarungan. It's more than a physical process. You are a natural. Thanks. Anyone went to Kirk for anything. The truth is, his memory is faded for most. Aang berbicara dengan avatar Kuruk di kuilnya. Kuruk memperingatkan bahwa Aang harus menempuh jalannya sendirian, jika tidak, orang yang dicintainya akan menderita. Listen to me, Aang. Well, she did it. I'm not Kyoshi. But you still could. Oh, sorry, I was looking for Katara. Yu mengaku kepada Sokka bahwa dia sebenarnya adalah rubah yang dilihatnya. Untuk bertahan hidup saat masih bayi, Roh Bulan menghadiahkan esensinya kepada Yu. Yu kemudian dapat melakukan perjalanan ke dunia roh dalam mimpinya. The one who bears the burden alone. Katara, how was your time with Yagoda? Master Pakku menolak membiarkan Katara berlatih atau bertarung. Can any of your men say that? What happened to the Southern Tribe happened here. Maybe it's better if you didn't fight. This battle. Aang memberitahu Katara bahwa dia tidak boleh berkelahi, dan semua orang akan lebih baik jika dia sendirian. Rencana Zhao untuk menyerang suku air sangat berani, tapi dia tidak mau mendengarkan peringatan Iroh. I have personally made arrangements. I fear I've underestimated Zhao. Zuko masih hidup, dia bersembunyi di balik baju besi negara api. Dia tidak memiliki rencana untuk menangkap avatar tersebut. Iroh curiga Zhao adalah pion seseorang. I'd have thought it beyond him. It's almost as if he's working with someone else. Someone much smarter.
Choose your opponent. Azula bosan dengan cara Ozai memperlakukannya. Dia membengkokkan pencahayaan, keterampilan tingkat master, dan menuntut kesempatan untuk bersinar. Ozai dengan senang hati menurutinya. Let me go into the world and show you what I can really do. I'm through playing games here. What's going on? Katara menantang Pakku untuk bertarung. Ini adalah duel yang epik dan Katara mampu bertahan, namun Pakku tetap tidak memberikan restunya untuk bertarung. Katara dan Sokka menjelaskan kepada Aang bahwa cara dia memilih hidup sebagai avatar adalah pilihannya sendiri. Apalagi mereka adalah keluarga, mengkhawatirkan keselamatan satu sama lain adalah hal yang normal, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan Katara bertarung. Mereka berada dalam pertarungan ini bersama-sama. Time to fight. You gotta be kidding me. Zuko mencoba menyelinap ke kota saat negara api mulai mengebom tembok es suku air. Tuan Pakku akhirnya memutuskan untuk membiarkan para wanita membantu upaya perang secara lebih langsung. Dia bahkan mengirimkan prajurit laki-laki muda untuk bertugas di bawah komando Katara. Zhao berencana memanfaatkan peristiwa langit yang disebut bulan es. Pada malam ini, pembatas antara dunia roh dan dunia fisik tipis. Zhao bermaksud menggunakan pisau khusus avatar Kuruk untuk membunuh roh bulan. Kuruk memberitahu Aang bahwa roh unsur tersebut bahkan lebih kuat dari avatar. Momo, lemur terbang, menyelamatkan seorang gadis kecil dari batu yang jatuh tetapi akibatnya tertimpa batu tersebut. Yu dan Sokka membawa Momo ke hutan sumber air panas yang keramat. Disitulah Yu dibawa saat masih bayi yang sakit. Yu menempatkan Momo di perairan paling suci dan menyembuhkannya. Sokka yang lega akhirnya menjelaskan bahwa dia mencintai Momo. Zhao dan Iroh tiba di hutan suci, mencari roh bulan. No, but I know where we need to go. Avatar! There's nowhere left to run. Katara bersiap melawan Zuko. Sementara itu, Aang bertemu dengan Sokka dan Yu. Zhao menemukan roh bulan. Ia muncul sebagai ikan koi putih bertitik hitam, berenang melingkar bersama ikan koi lain bertitik putih. Bulan dan air, dorong tarik, yin-yang. Zhao memetik ikan dari mata air, dan dunia menjadi merah. Aang mencoba berunding dengannya, tapi Zhao membunuh roh bulan. Semua pengendali air kehilangan kekuatan mereka, dan dunia menjadi kelabu.
your duties above all else. Dalam upaya terakhirnya yang putus asa, Aang mengorbankan dirinya kepada roh air. Melalui Aang, roh tersebut menyalurkan amarahnya dan menghancurkan tentara negara api. Sekarang, roh itu akan berkeliaran di bumi, sia-sia mencari pasangannya, menyebabkan kehancuran kemanapun ia pergi. Dalam kekacauan itu, Zuko dan Zhao bertarung. Zuko mengalahkan Zhao, dan dia menceritakan semuanya. Zhao telah menerima perintah dari Azula. Dia tahu Zuko adalah si topeng biru, dan dia membantu menyusun rencana untuk membunuh Zuko. Terlebih lagi, misi Zuko untuk menangkap Avatar adalah sebuah kepalsuan sejak awal. Hanya harapan palsu. Setelah ternyata membawa beban, Ozai hanya menggunakannya untuk memotivasi Azula. Sekarang, dialah yang berikutnya dalam antrean tahta. Kemudian Yu, yang memiliki bagian dari roh bulan di dalam dirinya, memasuki mata air dan mengorbankan dirinya. Dengan cara ini, dia menjadi roh bulan. Bulan kembali ke langit, dan pengendali air mendapatkan kembali kekuatan mereka. Karena air dan bulan, tarik-menarik, bersatu kembali, Aang terlepas dari ikatannya dengan roh air. Setelah pertarungan, Pak Ku meminta Katara untuk tinggal dan membantu melatih pengendali air baru sebagai master. Dia dengan sopan menolak. Dia memberitahu Pak Ku bahwa dia akan mengajari Aang pengendalian air, dan Pak Ku setuju tidak ada orang yang lebih baik untuk mengajari Avatar. Katara dan Sokka berbicara kepada Aang tentang perlunya bergerak maju. Mereka meyakinkannya bahwa dia tidak bisa disalahkan atas perang yang terjadi selama 100 tahun terakhir. Mengingat pelajaran dari Gyatso, Aang akhirnya merasa siap untuk melupakan masa lalu dan mencoba membentuk masa depan. I think I understand something Gyatso was trying to tell me. I'm tired. A man needs his rest. Ozai menggunakan serangan terhadap suku air utara sebagai pengalih perhatian untuk menaklukkan Omashu. Azula berdiri di depan Raja Bumi yang sedang berlutut dan dirantai. Dia dengan bangga bertanya, apa selanjutnya? Omashu is ours! What's next? Seorang biksu menunjukkan kepada Ozai bahwa komet Sozin akan kembali. Komet itulah yang memberikan kekuatan ekstra kepada pengendali api pada malam mereka memusnahkan kuil udara selatan.
Ozai pasti akan memanfaatkan peristiwa kosmik yang semakin dekat ini.